Shalom Aleichem Besem Yeshua HaMashiach. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Renungan malam kita kali ini terambil dari Mazmur 111 ayat 2-4 dan ayat 7-10. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya, dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperingatkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Dari firman Tuhan ini, maka topik malam ini di dalam renungan ini adalah 7 sifat moral Allah. Kali ini kita mau belajar mengenai sifat-sifat Allah, terutama sifat moral Allah. Dalam seri mengenal Allah ini kita mau belajar bagaimanakah sebenarnya sifat-sifat dari Allah itu sendiri. Sifat-sifat Allah kita mengenal ada 2 jenis. Yang pertama adalah sifat moral, dan yang kedua adalah sifat non-moral. Untuk renungan kali ini kita akan membahas 7 sifat moral Allah. Yang pertama yaitu kudus. Allah itu adalah kudus. Dalam Wahyu 4 ayat 8 dikatakan, dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6. Sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan ada dan yang akan datang. Dari sini kita dapat melihat bahwa Allah terpisah dari semua dosa dan kejahatan moral. Kekudusan Allah sempurna dalam dirinya. Baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, kekudusan menjadikan penekanan dalam diri Allah. Jadi Bapak Ibu, kita dapat mengenal sifat moral dari Allah. Yang pertama adalah Dia kudus. Dia tidak berdosa, sedikit pun tidak ada dosa dalam dirinya. Dan yang pasti, karena kekudusan Allah sempurna, maka di dalam dirinya tidak ada sedikit pun dosa. Yang kedua, sifat Allah adalah benar dan adil. Dalam Yohanes 17 ayat 3 dikatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Dalam 2 Timotius 4 ayat 8 dikatakan, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Allah adalah satu-satunya Tuhan yang benar, karena Dia sendiri adalah kebenaran itu. Dia juga Allah yang adil, yang menghukum orang berdosa dan memberi upah bagi orang yang melakukan firman-Nya yang setia. Jadi dari sini kita dapat mengenal bahwa Allah adalah kebenaran itu dan Allah adalah adil. Bahkan dalam Yohanes dikatakan bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Artinya apa? Bahwa Tuhan itu sendiri adalah kebenaran. Itulah sifat moral yang kedua. Sifat moral Allah yang ketiga yaitu kasih. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 dikatakan, barang siapa tidak mengenal kasih, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam 2 Korintus 13 ayat 11, akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna,
Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Sifat Allah yang utama adalah kasih, karena Allah itu adalah kasih. Alkitab menjelaskan bahwa Allah itu adalah kasih dan Dia adalah sumber dari kasih itu sendiri. Jadi Allah memiliki sifat yang tidak habis-habisnya kasih-Nya. Kasih-Nya tak berkesudahan dari dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kalau manusia berbuat jahat, berbuat dosa, maka Allah tetap mengasihi manusia sampai manusia berbalik dan bertobat dan mencari Allah itu sendiri. Yang keempat yaitu baik. Dalam Mazmur 106 ayat 1, Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bawasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Markus 10 ayat 18 berkata, jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Dari firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa kebaikan itu bersumber dari Allah, karena Allah lah yang baik. Allah itu baik kepada semua orang, bahkan Dia memelihara orang fasik. Allah baik secara khusus kepada umatnya yang berseru kepadanya di dalam kebenaran. Dari sini kita dapat belajar, Bapak Ibu, kita mengenal Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang baik, Allah yang mengasihi umatnya, Allah yang selalu berpikir dan memikirkan umatnya. Yang kelima, kita dapat mengenal sifat moral Allah, yaitu Ia setia. Keluaran 34 ayat 6, berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setianya. Jadi selain kasih, Tuhan memiliki sifat setia. Ia adalah Allah yang setia. Dalam Ibrani 10 ayat 23 dikatakan, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Luar biasa, Allah itu setia. Allah itu setia dan Allah akan melaksanakan apa yang telah dinyatakannya dalam firman-Nya, serta melaksanakan semua janji dan peringatannya. Di sini kita dapat belajar, walaupun manusia tidak setia, tetapi Allah sekali-sekali tetap setia. Ia menunggu kita untuk kita mencari wajah-Nya. Ia menghampiri kita, memperkenalkan diri-Nya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan setiap kita yang respon, mau bertobat, mengakui dosa-dosa kita, dan mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam hidup kita, maka Ia setia untuk mengampuni dosa-dosa kita. Bahkan kesalahan-kesalahan lama kita itu dilupakan dan diampuni, dan kita menjadi manusia yang baru di hadapan-Nya. Luar biasa kalau kita mengenal Allah kita. Yang keenam dikatakan, sabar dan lamban marah. Allah kita dalam Keluaran 34 ayat 6 dikatakan, berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setianya. Di sini juga kita dapat melihat bahwa Tuhan itu sabar dan lamban marah. Tuhan itu sabar melihat kita ini berbuat dosa, jatuh. Tuhan mau kita bertobat, sadar atas kesalahan dan dosa kita. Dia panjang sabar, walaupun sekali-kali Dia tetap memiliki batasan. Dia akan tetap menghukum orang yang bersalah, tetapi orang yang mengaku salah dan bertobat juga Dia akan mengampuni. Kita harus tahu sifat dari Allah, Ia sabar dan lamban marah. Bilangan 14 ayat 18 dikatakan, Tuhan itu berpanjang sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan Ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Allah sabar kepada umat manusia yang berdosa.
Ia tidak menghakimi untuk membinasakan dunia. Dengan sabar ia memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk berbalik dan bertobat. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita mengerti sifat Allah yang sabar dan lamban marah, maka seharusnya lah kita hari-hari ini bertobat atas dosa-dosa kita. Mari kita berbalik dan mencari wajah Tuhan, karena Allah masih memberi kesabarannya. Semoga dan berharap banyak orang bertobat dan mencari wajahnya, sehingga akan banyak orang diselamatkan. Oleh karenanya, kita yang sudah lahir baru, mari kita memberitakan firman Tuhan, sehingga orang-orang yang belum mendengar kabar baik itu, mereka juga beroleh kabar baik itu. Mereka boleh diselamatkan Bapak Ibu. Mereka juga boleh mendengar kabar baik dan hidup di dalam kebenaran itu. Yang terakhir kita belajar sifat Allah, yaitu berbelas kasihan. Dalam Mazmur 86 ayat 15 dikatakan, "Tetapi Engkau ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia." Mazmur 78 ayat 38, "Tetapi Ia bersifat penyayang, Ia mengampuni kesalahan mereka dan tidak memusnahkan mereka. Banyak kali Ia menahan murka-Nya dan tidak membagikan segenap amarahnya." Allah memiliki sifat berbelas kasihan, berarti ikut merasa sedih karena penderitaan manusia, disertai keinginan untuk menolong. Karena mengasihani umat manusia, Allah menyediakan pengampunan dan keselamatan melalui Tuhan Yesus. Di sini kita dapat melihat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang memiliki belas kasihan, yang turut serta merasa sedih, merasa iba akan penderitaan manusia, sehingga Dia memiliki keinginan untuk menolong manusia. Karena manusia tidak mungkin menyelamatkan dirinya sendiri. Manusia tidak mungkin berbuat baik. Oleh karenanya Allah berinisiatif untuk menolong umat manusia dengan mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh keselamatan. Puji Tuhan, kita sudah mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita mengucap syukur karena berbelas kasihan Allah. Karena belas kasihannya, kita juga beroleh keselamatan. Malam ini Bapak Ibu yang terkasih, kita dapat belajar bagaimana sifat-sifat Allah, bagaimana sifat moral Allah. Kita dapat belajar ada 7 sifat moral Allah. Yang pertama, Allah itu kudus, Allah itu benar dan adil, Allah itu kasih, Allah itu baik, dan yang kelima, Allah itu setia. Lalu Allah itu sabar dan lamban marah. Dan yang ketujuh, Allah itu berbelas kasihan. Dari sini kita dapat belajar, kalau Allah memiliki sifat-sifat moral seperti ini, seharusnya lah kita orang yang sudah percaya, kita seperti Tuhan, belajar untuk memiliki sifat-sifat Tuhan, agar hidup kita hidup yang kudus, memiliki kebenaran dan keadilan, memiliki kasih seperti Tuhan, memiliki kebaikan, kesetiaan, kesabaran, dan berbelas kasihan. Demikian Bapak Ibu renungan malam ini. Kiranya kita dikuatkan, iman kita dikuatkan, sehingga kita boleh hidup seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan lupa Bapak Ibu, bantu like dan subscribe Juginsu Broadcast Channel, dan bagikan kepada orang-orang yang belum mengenal firman Tuhan. Saya percaya hari-hari ini kita harus menginjil, menyampaikan kabar baik itu kepada banyak orang yang belum mengenal firman Tuhan. Dan saya percaya ketika Bapak Ibu membagikan channel ini kepada orang lain, Bapak Ibu juga turut serta menginjil. Saya percaya banyak cara untuk kita memberitakan kabar baik. Dan melalui channel YouTube ini menjadi salah satu bagian atau cara yang Tuhan pakai untuk menyampaikan kabar baik ini. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.